Dan barang bukti itu lantas diuji DNA-nya untuk menemukan bunuh Gael. Namun hasil pengujian tersebut ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan DNA Williams dalam barang bukti. Nah, menurut kalian, kasus salah tangkap, salah hukuman yang memberatkan korban sehingga menjadi terdakwa bahkan tersangka, menurut kalian ya, apakah ada di negara kita? Pernah nggak kalian dengar tentang salah tangkap atau salah tentang hukuman? Ya betul, nggak hanya cuma di negeri Konoha. Di negeri sana, di luar sana ada juga yang seperti itu. Mau tahu keseriusannya? Mau tahu kelanjutannya? Please welcome Scary Story Crime of Horrible. Yes! Berbicara tentang kasus-kasus, ini tidak akan pernah ada habisnya. Because what? Karena akan selalu ada terdakwa, korban, pelaku, tersangka, dan penegak hukum tentunya. Kali ini, Scary akan membahas tentang Marcellus Khalifa Williams, sang imam yang disuntik. Marcellus Williams terpidana mati kasus pembunuhan Saint Louis yang disuntik mati pada Selasa 24 September 2024 lalu. Marcellus Khalifa Williams adalah seorang pria kelahiran South Bend, Indiana, lahir pada tanggal 30 Desember 1968. Melansir USA Today, ia mulai tinggal di Saint Louis bersama ibu dan dua saudara laki-lakinya pada tahun 1973. Bahkan Williams dibesarkan di keluarga miskin dan kurang harmonis, konon katanya seperti itu. Bahkan sejak kecil, dirinya sudah terpapar alkohol, narkoba, dan senjata api ilegal dari lingkungannya. Gak jauh beda ya dengan kehidupan di berbagai negara. Williams kecil juga menjadi korban kekerasan seksual dan fisik oleh anggota keluarganya sendiri. Dan Williams ini menikah serta membangun keluarganya. Williams membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang baik walaupun dia hidup dan tinggal di lingkungan yang kurang baik, atau kalau di Indonesia sering disebut dengan istilah kawasan drop. Anak-anak Williams termasuk putra angkatnya menyebut bahwa Williams adalah ayah bertanggung jawab penuh dan sangat mengasihi anak bahkan istrinya. Sayangnya, kesaksian positif anak-anak Williams tidak mampu meringankan hukuman Williams termasuk kasus pembunuhan Gael. Masalah hukum pada dasarnya harus ada delik aduan, saksi, barang bukti yang merujuk terhadap kasus yang ada. Dan Williams ini tetap divonis bersalah dan kembali mendekam di penjara sebelum menjalani hukuman mati sejak tahun 1998 silam. Kalian tahu gak? Williams ini selama di penjara, Williams dikenal sebagai orang yang religius, yang taat beragama sesuai dengan kapasitasnya beragama, sesuai dengan agamanya maksud saya. Dan saat di penjara, ia bahkan menghabiskan waktunya untuk mempelajari Islam dan menulis puisi. Marcellus Williams ini divonis bersalah atas kasus pembunuhan pada tahun 2001. Ia dituduh menjadi pelaku pembunuhan Felicia Gael. Kejadiannya cukup lama dan baru diadakan pelaksanaan hukuman matinya tanggal 24 September 2024 kemarin. Kasus pembunuhan Gael ini terjadi sekitar
tanggal 11 Agustus 1998. Berarti kalau berbicara tahun 98, di Indonesia ini terjadi yang namanya kerusuhan 97-98. Kasus kerusuhan yang cukup fenomenal dengan pelengseran presiden kedua kita, Jenderal Haji Muhammad Soeharto. Ia ditemukan maksud saya bukan mantan Presiden Soeharto ya. Siapa? Gail ini ditemukan di kediamannya University pinggiran kota St. Louis. Gail meninggal karena ditikam lebih dari 10 kali oleh perampok. Sekali aja ditusuk, kalau misalkan kena bagian inti, lambung, jantung, paru-paru, liver, ya bisa langsung mati. Apalagi ini sampai 10 kali tusukan. Hati-hati ya, kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga adanya kesempatan. Makanya tetap kita selalu berbuat baik agar orang-orang juga tidak memiliki niat jahat pada diri kita. Makanya jaga ucapan itu penting, jaga jempol itu penting. Jangan sampai orang tersinggung akhirnya memilih jalan rimba. Ya. Bersamaan ditemukan jasad Gail, barang-barang milik Gail dan suaminya seperti laptop, jaket, dan barang-barang kecil yang hilang. Nah, kepolisian ini mengamankan barang bukti berupa pisau yang masih menancap di leher Gail. Dan barang bukti itu lantas diuji DNA-nya untuk menemukan bunuh Gail. Namun hasil pengujian tersebut ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan DNA Williams dalam barang bukti. Kok bisa nggak menemukan DNA tapi dijebloskan ke penjara bahkan sampai dihukum mati? Apakah hukum di negara kita ini adil seperti hukum pada lainnya, atau hukum di negara luar sana cukup adil, atau ini hanya persepsi dan prasangka? Hanya kalian yang bisa berotasi melalui pikiran kalian. Sayangnya rekam jejak Williams dan keterangan saksi tidak menguntungkannya. Karena apa? Williams ini memang sempat terlibat perampokan dan mengakui tindak kriminalnya tersebut. Kendati demikian, hingga dirinya dihukum mati, William ini bersikukuh mengatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Gail. Nah, pengakuan William ini dipercaya oleh sejumlah aktivitas hak asasi manusia di St. Louis yang mendesak Mahkamah Agung untuk menangguhkan eksekusi matinya. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung ini menghentikan rencana eksekusi Williams. Tanggal eksekusi kedua kemudian ditetapkan kembali pada Agustus 2017 dan kembali ditangguhkan pada 2023. Beberapa pihak juga telah mendesak pengadilan untuk membatalkan eksekusi William, termasuk keluarga Gail. Mereka meminta agar William tidak dihukum mati. Namun, pada tahun 2023 ditemukan bahwa barang bukti utama sudah terkontaminasi dan rusak. Pasalnya, hasil pengujian DNA terakhir menunjukkan bahwa gagang pisau tersebut sesuai dengan DNA jaksa yang menangani kasus William dan mantan penyidik di kantor kejaksaan daerah St. Louis. Cukup aneh nih kasus. Pernah nggak sih kalian mendengar kasus yang serupa, salah tangkap atau salah hukuman sampai akhirnya merugikan korban? Mudah-mudahan di negara kita ini nggak seperti itu ya, karena ini kita membahas negara luar sana. Hasilnya, kantor kejaksaan St. Louis ini mengakui kesalahan konstitusional dalam penanganan bukti yang salah dalam persidangan Williams. Tapi pengadilan tetap teguh nggak mau membatalkan atau meringankan hukuman mati Williams hingga eksekusinya itu dilaksanakan pada hari Selasa 24 September pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Nah, menurut kalian kasus salah tangkap, salah hukuman yang memberatkan korban sehingga menjadi terdakwa bahkan tersangka
Menurut kalian ya, apakah ada di negara kita atau negara kita memang selalu mengukuhkan yang namanya tanggung jawab serta pemeriksaan yang adil seadil-adilnya? Karena biar bagaimanapun kejahatan itu akan selalu ada dan kebaikan juga tidak akan pernah tergerus oleh massa. Kejahatan tidak akan pernah datang karena adanya kesempatan, tapi kejahatan sendiri itu bisa datang karena kita suka ledor dalam mempertahankan diri bahkan harta kita. Tetap saksikan Scary Story Crime of Horrible hanya di Hiburan Channel. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.